Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kebijaksanaan dalam berbagi informasi. Semua orang pasti memiliki bagian hidupnya yang ingin dibagikan, namun, apakah kita selalu tahu batasnya? Saya yakin kalian pernah mendengar pepatah, ada saatnya berbicara, ada saatnya diam. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas 7 hal yang sebaiknya kita simpan untuk diri sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke poin-poin penting itu, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai dengan membahas mengapa kita perlu menjaga privasi dalam beberapa aspek kehidupan kita. Simak baik-baik, karena ini mungkin bisa memberikan perspektif baru untuk kita semua. 1. Mimpi besar. Pertama-tama, mari kita bicara tentang mimpi besar kita. Mimpi besar adalah bagian penting dari perjalanan hidup kita. Saat kita memiliki impian, itu memberi kita tujuan dan motivasi untuk tumbuh. Namun, terlalu banyak membicarakannya kepada orang lain bisa merugikan. Bagi sebagian orang, mendengar mimpi kita bisa mengakibatkan tekanan tambahan atau merampas energi positif yang seharusnya kita fokuskan pada pencapaian impian itu sendiri. Oleh karena itu, bijaklah dalam berbagi mimpi besar dan biarkan hasil nyata dari usaha kita yang berbicara, memberikan dampak positif tanpa harus banyak bicara. Penting untuk diingat bahwa setiap langkah kecil menuju mimpi besar kita adalah bagian dari perjalanan yang berharga. Jadi, fokuslah pada tindakan dan progres yang telah kita capai, daripada hanya berbicara. Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan motivasi, mencegah kemungkinan tekanan eksternal, dan mencapai mimpi besar kita dengan lebih efektif. Ingatlah, mimpi itu pribadi, dan keberhasilan kita lebih baik dinikmati ketika kita memberikan perhatian lebih kepada perjalanan kita daripada memamerkan rencana besar kita kepada dunia. 2. Kelemahan Anda. Poin kedua, kelemahan kita. Setiap orang memiliki kelemahan, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Mengakui kelemahan kita adalah langkah pertama menuju pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Meskipun demikian, terlalu banyak membicarakan kelemahan kita dapat membuat kita terlihat rentan di mata orang lain. Sebaiknya, kita dapat fokus pada kekuatan yang kita miliki. Ketika kita menonjolkan aspek positif dari diri kita tidak hanya memotivasi diri sendiri, tetapi juga memberikan gambaran positif kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanpa harus terlalu terpaku pada kelemahan yang mungkin kita miliki. Penting untuk diingat bahwa kesalahan dan kelemahan adalah bagian normal dari kehidupan. Namun, itu bukanlah identitas kita sepenuhnya. Ketika kita fokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki, kita dapat membangun kepercayaan diri yang kuat dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Dengan menghadapi kelemahan kita dengan bijak, kita dapat menjaga integritas pribadi dan menciptakan suasana yang positif di sekitar kita. 3. Kebaikan diri sendiri. Berbicara tentang kebaikan diri sendiri juga sebaiknya dihindari. Menghindari berbicara terlalu banyak tentang kebaikan diri sendiri adalah prinsip yang bisa memberikan dampak positif pada hubungan dengan orang lain. Seringkali, orang lebih menghargai tindakan dan perbuatan daripada kata-kata semata. Meskipun penting untuk memiliki rasa percaya diri, terlalu sering mengumumkan kebaikan diri dapat terkesan sombong atau mencari perhatian. Sebaliknya, memberikan contoh melalui tindakan nyata dapat lebih efektif dalam membangun reputasi yang positif. Ketika kita fokus pada melakukan hal-hal baik dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sehari-hari, kita secara otomatis membangun reputasi yang melekat pada tindakan nyata. Ingatlah bahwa ketenaran sejati bukan hanya berasal dari kata-kata yang diucapkan, tetapi dari dampak positif yang kita tinggalkan dalam interaksi kita dengan orang lain. Oleh karena itu, biarkan tindakan dan perbuatan kita menjadi cerita yang menggambarkan kebaikan diri kita,
sehingga orang lain dapat mengenali dan menghargai kita melalui kontribusi nyata yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. 4. Masalah dalam hubungan. Poin keempat, masalah dalam hubungan. Menghadapi masalah dalam hubungan adalah hal yang umum dan wajar. Kadang-kadang, kita merasa ingin curhat kepada orang lain agar dapat meredakan beban perasaan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang layak dipercayai dengan masalah pribadi kita. Dalam menjaga kekuatan hubungan, adalah bijaksana untuk mempertahankan privasi. Privasi adalah dasar dari kepercayaan, dan kepercayaan adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap kuat. Dengan memilih dengan hati-hati kepada siapa kita berbagi masalah dalam hubungan, kita dapat memastikan bahwa kita mendapatkan dukungan yang positif dan membangun lingkungan yang aman untuk menjaga kesehatan hubungan kita. Oleh karena itu, selalu pertimbangkan privasi sebagai aspek penting dalam mengelola masalah hubungan, sehingga kita dapat meresapi dukungan yang tepat tanpa mengorbankan integritas dan kestabilan hubungan kita. 5. Saldo rekening. Saldo rekening kita sebaiknya menjadi rahasia pribadi. Menjaga saldo rekening sebagai rahasia pribadi adalah langkah yang cerdas untuk memastikan keamanan finansial kita. Keuangan pribadi adalah urusan yang sangat sensitif, dan membagikan informasi tentang saldo rekening dapat membawa risiko keamanan yang serius. Selain dari hanya melibatkan jumlah uang, pembicaraan terlalu terbuka tentang keuangan kita dapat memberikan peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri identitas atau melakukan kejahatan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga informasi ini tetap bersifat pribadi agar kita dapat melindungi keuangan kita dengan baik. Tidak hanya itu, menghindari bicara terlalu banyak tentang saldo rekening juga membantu kita menjaga privasi kita sendiri dan menghindari potensi ketidaknyamanan dalam interaksi sosial. Keuangan seringkali menjadi topik yang sensitif, dan untuk menghindari konflik atau perbandingan yang tidak sehat, lebih baik untuk menjaga informasi ini sebagai rahasia pribadi. Dengan demikian, kita dapat mempertahankan kontrol penuh atas keuangan pribadi kita dan menjaga keamanan finansial tanpa harus menghadapi risiko yang tidak perlu. 6. Masalah keluarga. Poin ke-6, masalah keluarga. Setiap keluarga pasti menghadapi tantangan dan masalah yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Pada dasarnya, hal ini adalah suatu kejadian yang normal dalam kehidupan keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang perlu mengetahui detail masalah keluarga kita. Menjaga privasi adalah langkah bijak untuk mencegah kesalahpahaman, atau bahkan mencegah potensi penyebaran gosip yang tidak diinginkan. Privasi keluarga melibatkan keputusan cerdas dalam berbagi informasi tentang masalah internal. Meskipun bisa jadi menggoda untuk mencari dukungan atau saran dari teman-teman, terlalu banyak membicarakan masalah keluarga dapat merusak citra keluarga kita di mata orang lain. Dengan menjaga privasi, kita dapat membangun lingkungan yang aman dan memastikan bahwa hubungan di dalam keluarga kita tetap kuat, sambil menghindari potensi konsekuensi negatif yang dapat timbul dari berbicara terlalu terbuka tentang masalah keluarga. 7. Informasi dari orang lain, dan yang terakhir, informasi yang kita dapat dari orang lain. Menjaga kewaspadaan terhadap informasi yang kita peroleh dari orang lain adalah suatu tindakan yang bijaksana. Sebagai individu, kita seringkali dikelilingi oleh berbagai informasi dari berbagai sumber, baik itu berupa gosip, fitnah, atau cerita palsu. Meskipun seringkali informasi tersebut terdengar menarik atau menggelitik rasa ingin tahu, penting untuk diingat bahwa tidak semua informasi itu benar. Oleh karena itu, sebelum kita membagikan informasi kepada orang lain, kita perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mencari sumber yang dapat dipercaya atau membandingkan informasi dengan sumber-sumber terpercaya lainnya. Dengan mengadopsi sikap skeptis terhadap informasi yang kita peroleh, kita dapat melindungi diri dari efek negatif yang mungkin timbul akibat menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi konsumen informasi yang cerdas tetapi juga berperan aktif dalam menjaga integritas dan kredibilitas informasi yang beredar di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga privasi dan bijaksana dalam berbagi informasi pribadi sangat penting. Setiap poin yang dibahas, mulai dari merahasiakan mimpi besar, kelemahan pribadi, hingga informasi dari orang lain, mengajarkan kita untuk menilai dengan bijak kapan dan kepada siapa kita harus membuka diri. Hal ini bukan hanya tentang melindungi diri dari risiko dan konsekuensi negatif, tetapi juga menjaga integritas, hubungan, dan kesehatan mental. Privasi bukanlah tanda ketidakpercayaan, tetapi lebih kepada memahami nilai-nilai pentingnya menjaga sejauh mungkin detail pribadi agar tidak menjadi umum. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun kehidupan yang lebih seimbang dan melindungi diri dari potensi kerugian yang mungkin muncul dari ketidakhati-hatian dalam berbagi informasi. Tetaplah cerdas dan bijak dalam membuka diri kepada dunia. Baiklah, itu dia 7 hal yang sebaiknya tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Jangan lupa berikan like jika kalian setuju atau punya pendapat lain. Jika ada topik lain yang ingin kalian dengar, beritahu saya di komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan tetap jaga privasi kalian, teman-teman. Terima kasih sudah menonton.